Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear friends, welcome back to my little vlog. Kali ini aku akan bahas salah satu kasus yang menurut aku deep banget dari tugas UTS mata kuliah Al-Quran dan Hadis, yaitu kasus ketiga, krisis kemanusiaan dan emosi sosial akibat konflik Hamas dan Israel. Jadi di kasus ini ada seseorang mahasiswa bernama Laila, seorang aktivis sosial yang sering banget ngikutin berita tentang perang antara Hamas dan Israel. Tapi lama-kelamaan semua berita itu makin bikin dia ngerasa stres dan kehilangan semangat hidupnya. Nah teman-teman, di sini Laila mulai mengalami krisis iman. Dia ngerasa Allah itu nggak adil, mulai jarang sholat, dan kehilangan makna hidupnya sendiri. Selain itu, secara psikologis, dia mulai mengalami stres emosional, kelelahan karena terus menyerap kesedihan orang lain. Dalam istilah psikologi modern disebut compassion fatigue, alias kelelahan empati. Jadi, secara keseluruhan, Laila ini sedang mengalami dua hal sekaligus. Yang pertama, ada krisis iman atau spiritual despair. Yang kedua, ada krisis emosional akibat empati berlebihan. Nah, dari sisi Al-Quran, ada satu ayat yang menurut aku cocok banget buat kondisi Laila ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dengan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman, ayat ini tuh menegaskan bahwa rasa takut, kehilangan, dan penderitaan itu adalah bagian dari ujian Allah. Artinya, bukan Allah nggak adil, tapi karena Allah sedang menguji kekuatan iman dan kesabaran kita. Lalu ada juga hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Semua urusannya itu baik. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Kalau dia tertimpa kesulitan, dia bersabar. Dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajari kita kalau setiap kondisi hidup orang beriman, suka maupun duka, bisa jadi ibadah, asal kita respon dengan sabar dan bersyukur. Nah, hadis ini ngajarin kita setiap kondisi hidup orang beriman, suka maupun duka, bisa jadi ibadah, asal kita respon dengan sabar dan bersyukur. Adapun pendekatan konseling Qur'ani buat Laila, konselor gak akan nyuruh dia langsung bilang jangan sedih atau jangan nangis, tapi pertama-tama harus mendengarkan dengan empati, memberikan Laila cerita, meluapkan kesedihannya, dan merasa diterima dulu. Setelah itu, konselor bisa ngajak Laila merenungkan kembali makna penderitaan dari perspektif iman. Bahwa ujian bukan berarti Allah nggak sayang, justru karena Allah tahu Laila punya hati yang lembut, peduli, tinggal diarahin ke arah yang benar aja. Lalu konselor bisa membaca ayat tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sambil menegaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu secara pelan-pelan Laila bisa dibimbing untuk kembali ibadah walaupun sedikit demi sedikit, mulai dari sholat, zikir, doa, dan mendoakan saudara-saudara di Palestina. Dari situ, empati Laila bisa berubah menjadi aksi spiritual yang positif, seperti ikut kampanye kemanusiaan, mengedukasi teman-temannya tentang damai, atau bahkan menggalang donasi. Nah, dengan begitu perasaan bersalahnya berubah menjadi amal dan energi kebaikan. Nah, teman-teman, dari kisah Laila ini kita belajar kalau krisis iman itu bisa dialami oleh siapa aja, bahkan orang baik sekalipun. Tapi dengan bimbingan Al-Quran dan Hadis serta pendekatan konseling Qur'ani yang lembut, keputusasaan bisa berubah jadi kekuatan. Ayat dan hadis tadi ngajarin kita bahwa setiap penderitaan itu punya makna, dan Allah gak pernah ninggalin hambanya yang sabar. Akhirnya Laila bisa menemukan kembali makna hidup lewat iman, sabar, dan rasa syukur.
Jadi itu tadi pembahasan aku tentang kasus ketiga, yaitu krisis kemanusiaan dan emosi sosial akibat konflik Hamas Israel. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar buat tetap sabar, optimis, dan yakin bahwa kasih sayang Allah selalu ada di balik setiap ujian. Kurang lebihnya mohon maaf.